Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi ini kita akan mengerjakan soal UKK tahun 2021. Khusus untuk yang di sesi ini kita akan mengerjakan materi spreadsheet, menyelesaikan siklus akuntan perusahaan jasa, mengoperasikan paket pengolahan data spreadsheet ya. Kita menggunakan spreadsheet. Ini soalnya ada 2 soal. Nah, kita akan kerjakan soal pertama. Ini sebenarnya soal ini sudah saya sempat kerjakan sih di sesi sebelumnya karena soalnya hampir sama. Nah, tapi kita akan coba ulangi lagi. Ini sudah selesai sih. Tapi kita akan ulangi lagi prosesnya. Tapi kita nggak melakukan tidak ngawali dari proses menuliskan ini. Ini saya nggak akan ngawalin proses pengetikannya. Saya akan copy paste aja biar prosesnya cepat ya. Saya copy paste saja. Copy. Saya akan buat Excel baru. Oke, saya letakkan sini. Oke, sudah. Seperti ini. Oke, kemudian dari soal ini saya ambil dari data yang ada ini. Oke, saya kopikan saja. Biar prosesnya cepat, saya akan membahas hanya di pengerjaan saja. Oke. Oke, saya kecilkan ini. Ini tampilannya saya besarkan. Oke. Di sini yang pasti sudah menggunakan format. Ini kita lihat format selnya. Ini numberingnya dia sudah date month year-nya. Oke. Ingat kalau misalnya pingin bulannya panjang, M-nya tambahin aja. M seperti ini. Ya, kalau saya klik ini ada Januari panjang gini. Oke, kalau pingin tahunnya lebih lebar, ini tinggal di YY-nya tambahin aja. Misalnya seperti ini. Oke ya. Oke, itu. Kemudian ini formatnya sudah menggunakan titik koma. Oke. Koma ya. Oke, sudah. Ini saya besarin dikit deh. Saya besarin dikit. Oke. Oke. Ini saya hapus. Ini juga saya hapus. Ini saya hapus. Ini saya hapus. Saya hapus. Oke. Sekarang kita akan mulai dengan kelas kamar. Kelas kamar ini diperoleh dengan cara di kelas kamar ini diperoleh dengan cara fungsi VLOOKUP. Nah, sebelum ngambil fungsi VLOOKUP ini, saya akan blok dulu karena saya biasanya nggak begitu menyukai ketika menggunakan saya blok dulu tabelnya kemudian ditekan F4 untuk mengabsolutkan. Saya jarang suka seperti itu. Biasanya saya sukanya lebih menyukai memberikan nama. Ini saya blok seperti ini. Saya ulangi lagi. Saya blok, klik kanan, define name, oke ya, define name, kemudian saya kasih nama. Kode KMR misalnya. Oke, seperti ini. Kemudian di sini saya akan ketikkan, ini saya besarkan lagi biar. Oke. Yang ini saya sudah kasih nama, yang ini saya sudah kasih nama KD KMR. Oke, di sini ya. Sama dengan VLOOKUP dalam kurung. Ingat dia gunakan titik koma setelah VLOOKUP, nilai-nilainya. Oke. Value-nya saya ambil dari sini. Dan ingat yang saya ambil EXC-nya, 3 digit pertamanya. Ingat di soal kita lihat kalau kita kembali di soal ya, di soal ini 1 digit pertama, 1 sampai 3 digit menyatakan kelas kamar. Oke ya. Oke, seperti itu berarti ini. Berarti karena 3 digit ini B5-nya bukan B5 seperti ini, tapi saya harus tambahkan left dalam kurung B6,3. Oke, titik koma. Oke, VLOOKUP titik koma, kode tabelnya tadi, nama tabelnya adalah KD KMR itu ya, benar ya, KMR. Oke, koma, benar KD. Oke, KD KMR, koma,
urutan keberapa. Kita lihat di sini urutannya 1, 2, 3, 4. Berarti ini urutan keempat. Kita tutup. Oke, udah benar. Kita kopikan. Klik gitu aja. Ini kalau seandainya seperti gini, ini kelihatannya tabelnya harus saya besarkan ya. Ini saya besarkan aja, takutnya ini barusan saya kopikan dia ngelebar. Oke, ini kenapa menggang-menggang gitu, kelihatannya ini tadi kopiannya ada spasinya. Ini juga ada spasinya, ini saya harus hapus dulu. Saya hapus. Ini juga saya hapus. Ini saya ratakan. Oke, saya rata kiri. Oke ya, udah. Kemudian tarif ini diperoleh dari ini. Kalau dia satu double, kalau satu single, kalau dua double. Satunya diperoleh dari mana? Dari ini. Oke, caranya adalah ini sebenarnya sama seperti ini sih. Ini kalau saya kopikan, saya copy. Ingat kopinya dari di atas ini ya. Yang di copy yang di atas ini. Ctrl C. Kemudian saya klik di sini. Jangan langsung paste di sini, tapi pastenya pas di atas ini. Ctrl V. Fungsinya sama. Ini kan ceritanya ngopinya. Ini copy. Ini kalau saya copy, ini kan kelasnya. Nah, kita ubah bukan kelasnya, bukan urutan 4, tapi urutan urutan kedua atau urutan ketiga. Dimana saya tahunya 2 atau 3 dari mana? Dari ini. Kalau dia 1, urutan kedua. Kalau dia 2, urutan ketiga. Berarti kalau di logicalnya, kalau di sini berarti 1 ditambah 1, 2. Kalau yang ini 2 tambah 1, 3 di sini berarti. Berarti rumusnya adalah sudah benar ini, tapi urutan yang di sini bukan 4 tapi right dari B6 sebanyak 1 ditambah 1 karena angkanya karena kalau 1 berarti dia urutan kedua. Ini tinggal saya kopikan ke bawah. Oke, kalau sudah saya kopikan gini, saya kasih titik koma. Oke. Bukan saya kasih titik koma, saya klik koma ini supaya muncul. Oke, seperti gini. Saya lebarkan dikit. Oke. Lama inat sama dengan tanggal pergi dikurangin tanggal datang. Tinggal dikopikan aja. Ingat di sini di soal muncul tulisan ini, ada tulisan harinya. Gimana munculkan harinya? Nah, jangan ditulis hari, tapi di sini tinggal di blok ini, klik kanan, format cell, kita custom. Nah, ininya nanti ini kan sudah angka, ini sudah angka. Nah, ini kita kasih spasi, kasih tanda petik hari, enter. Nah, itu sudah muncul harinya. Oke, kemudian tagihan diperoleh dari, ini kita lihat di rumusnya, tagihan diperoleh dari tarif kali lama hari. Oke, tagihan sama dengan tarif dikali lama hari. Oke, kalau sudah tinggal copy aja, klik. Ini kalau kurang besar diklik. Boleh tarik. Saya biasanya klik ganda di sini, klik gitu aja. Oke, kemudian pajak diperoleh dari, ini kita lihat pajak jenis kamar single, maka pajaknya 5%. Tapi jika kamar double pajaknya 10%. Maka kita klik di sini, pajak, gunakan fungsi if apabila rek B6 itu tadi kode kamarnya sebanyak 1 itu sama dengan 1, itu berarti single, maka dia dapat 5%. Selain itu 10% itu pajaknya. Oke, kan 5%, kalau kopikan ke bawah dan enggak 5%. Ini kebetulan kenapa 0,05, ini kalau saya klik persen dia akan keluarnya. Oke ya, saya kembalikan gini. Oke, selanjutnya, nah ini kan baru pajaknya, persentasenya harus dikalikan dengan tagihannya. Oke, seperti ini saya kopikan ke bawah. Oke,
Oke, lanjut ke potongan. Potongan kita lihat di sini potongan ini berapa? Potongan bila lama menginap lebih dari 10 hari. Maka potongannya 5% dari tagihan. Oke. Saya ulangi lagi. 10 hari 5%, lebih dari 10 hari 5%, dan jika lama menginap lebih besar sama dengan 6 hari potongan 3%, selain itu tidak dapat potongan. Oke. Di sini kita lihat lagi. Saya gunakan fungsi if. Ini lebih besar dari 10, maka dia dapat potongan 10%. Selain itu, H6 lebih besar sama dengan 6, maka dia dapat potongan 3%. Selain itu, tidak dapat potongan. Ya, rumusnya ini ya. Oke. Kita enter. Sorry, karena saya menggunakan 2 if, berarti ini harus ditutup 2 kali. Sorry lagi. Ini kan kita menggunakan if baru. Ini harus tambahin gini. Kenapa? Karena kita uji lagi. Ujinya bertingkat. Oke, bener nggak? Bukan 10%, 5%. Ini bukan 10% tapi 5%. Di sini 5%. Oke. Ini saya kopikan ke bawah. Nah, ini baru persentase, seharusnya harus dikalikan apa? Dikalikan dengan tagihannya. Ini kita tambahkan, kita tambahkan di belakang sini bintang untuk kali tagihannya. Oke, kita kopikan ke bawah. Ini kita pakai. Oke, selanjutnya total bayarnya sama dengan tagihan ditambah pajak dikurangin potongan. Oke, kita tinggal kopikan. Oke, kita lebarin. Oke, sudah. Kalau kita pingin mau ngasih di total, tinggal auto sum seperti ini, dia sudah tahu totalnya. Saya kira itu dulu di sesi ini bagaimana mengerjakan soal UKK tahun 2021 untuk soal yang pertama Excel. Ini baru soal pertama. Bentar lagi kita akan bahas yang soal kedua. Ya. Soalnya kerjakan soalnya dan laporan dan cetak laporan keuangan. Nah, ini berarti gimana? Oh ya, ini gimana nyetaknya? Ini diminta untuk nyetak. Gimana nyetaknya? Ini ya. Ini sekarang gimana nyetaknya? Ini misalnya sudah pakai ini. Caranya adalah kalian blok aja ini. Di blok sampai ke bawah seperti ini. Oke, kemudian pick layout. Klik print set area. Oke, kalau sudah file print. Nah, ini ya ini print pick setupnya diatur di sini. Ini klik landscape. Pastikan fit to 1 aja biar cepet. Oke, udah jadi. Kalau misalnya kita pingin ukurannya lebih lebar lagi, klik aja di pojok sini, nih sini. Show marginnya ditampilkan. Nah, tinggal ditarikin aja. Biar dia kelihatan ngikutin sih. Ini kebutuhan 100% ya. Ini 100% ya. Fiturnya dia 100%. Kita kalau misalnya pingin gede lagi, dibesarkan aja juga nggak apa-apa sih. Cukup nggak? Oke, kalau misalnya ini biasanya kalau kenapa saya harus video ini, kalau seandainya ukurannya ini gede, terlalu besar ya, dan nggak muat, dia akhirnya kecetak lebih dari 1 halaman. Saya bisanya pilih ini. Tapi kalau ketika saya pilih gini jadi 100% itu masih kecil, maka saya bisa mainkan di sini. Ini bisa saya besarkan supaya dia tampilannya bisa lebih besar. Baru setelah itu kita print. Oke, demikian di sesi ini cara mengerjakan soal UKK tahun 2021 untuk soal Excel-nya. Oke, lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.